Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu setia pada kebenaran. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita mohon pimpinan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Bapa, kami bersama hendak belajar tentang firman-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu dan Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, supaya oleh karena pimpinan dan tuntunan-Mu itulah kami boleh dimampukan untuk bisa memahami, bahkan kami pun mau untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Bapa, proses belajar bersama dan perenungan kami pada saat ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan boleh Engkau nyatakan atas kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Surat Galatia pasal 2 ayat 4 sampai 5, yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya. Haleluya. Amin. Tantangan terbesar untuk menjadi seorang pengikut Kristus adalah setia. Ya, kita tahu setia itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang mudah. Memang gampang dikatakan, oh saya mau setia kepada Kristus. Tetapi pada kenyataannya kesetiaan itu sesuatu yang butuh perjuangan luar biasa. Bahkan juga kadang pengorbanan yang berdarah-darah gitu. Untuk kita bisa menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus. Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan yang paling susah untuk dilakukan adalah ketika kita diperhadapkan pada sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi pada saat yang sama, sesuatu itu bertentangan dengan apa yang menjadi maunya Kristus. Misalnya, kita bisa setia nggak ketika kita diperhadapkan pada sebuah kenaikan jabatan, katakanlah dalam pekerjaan kita, tetapi pada saat yang sama, ketika kita mau naik jabatan, kita harus mengorbankan orang lain. Harus kemudian katakanlah nginjek orang lain supaya kita bisa promosi jabatan atau naik jabatan. Bisakah kita tetap setia pada hal itu dalam kondisi seperti itu? Atau bisakah kita tetap setia ketika kemudian kita mendapatkan suap atau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan uang yang banyak, walaupun kita tahu uang itu tidak berasal dari cara yang tepat? Bisakah kita tetap setia pada perkara itu? Kalau kita ngomong soal setia pada Tuhan, ya itu terdengar mudah. Tetapi kalau dalam dua persoalan tadi, dalam dua kondisi tadi, ketika yang satunya adalah dituntut tetap setia, tapi kondisinya adalah kita bisa nih naik jabatan, tapi harus mengorbankan orang lain. Padahal Tuhan tahu, dan kita juga tahu bahwa Kristus tidak pernah menghendaki itu. Kristus tidak pernah menghendaki untuk kita bagaimana kita mengorbankan orang lain untuk kesenangan kita. Tentu itu bukan Kristus banget. Sama juga hal yang satunya. Ketika kita disuap dengan sesuatu yang menyenangkan, padahal kita tahu bahwa itu bersumber pada sesuatu yang bukan kehendak Tuhan atau bukan sesuatu yang baik. Kita mau berpijak pada mana? Tetap berpijak pada kesetiaan? Ataukah kita berpijaknya pada ya udahlah, nggak apa-apa lah, sesekali. Nggak apa-apa kah? Kan aku begini, kan begitu.
kemudian kita mengumpulkan banyak argumentasi dan juga alasan supaya kita tetap bisa keluar atau kemudian berbelok dari kesetiaan itu. Paulus dan teman-temannya dan murid-muridnya, pengikutnya, menunjukkan satu kalimat yang bagi kita sebuah dasar ataupun refleksi yang kuat dan juga dalam bagi kita. Ketika Paulus mengatakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk pada mereka. Mereka itu adalah kelompok orang yang kemudian ingin supaya udahlah nggak apa-apa kamu begini, nggak apa-apa kamu begitu, gitu. Agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Yang diperjuangkan oleh Paulus adalah kebenaran Injil. Apa yang sesuai dengan maunya Kristus, maunya Yesus, maunya Tuhan. Dan bisakah kita juga bersikap yang sama seperti Paulus? Bisakah kita tetap setia, kendati pun ada kesenangan, kendati pun ada keberhasilan yang harus mengorbankan kebenaran itu sendiri dan harus memaksa kita untuk kita berbelok dari maunya Kristus? Bisakah kita tetap setia? Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama menyerahkan doa syukur serta syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Komitmen kami untuk setia mengikut Engkau seringkali mendapatkan atau diperhadapkan pada hal-hal yang sulit. Kami diperhadapkan pada sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membanggakan, bahkan sesuatu yang sangat menggiurkan. Tetapi pada saat yang sama, kami dipaksa untuk kemudian melenceng dari kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya di dalam situasi-situasi itu, kami tetap bisa mempertahankan kesetiaan kami kepadamu. Kami tetap bisa berpijak pada kebenaran yang Engkau ajarkan, sehingga kami pun bisa menghidupi kesetiaan kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami juga menyerahkan saat ini untuk berbagai pergumulan yang kami rasakan tentang kehidupan kami, tentang berbagai hal yang mungkin mengganggu kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan hadir bagi kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami tidak berupaya untuk menyelesaikan pergumulan kami, pergumulan itu seringkali tidak akan selesai dengan sendirinya. Kami yang harus turun tangan menyelesaikannya. Oleh karena itu kami mohon Engkau yang memberikan kekuatan dan daya bagi kami, supaya kami bisa menyelesaikan pergumulan itu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli dan Allah yang setia menolong kami. Kami berdoa secara khusus bagi setiap kami yang sedang bergumul dalam kesehatan kami, secara khusus juga bagi saudara-saudara kami, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena segala sesuatu yang dirasakannya saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmeltini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanasip, Bapak Hadi Wahyono. Juga kami berdoa untuk Ibu Hadi Wahyono yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk anak Nasya Lana Putri. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Ramijo yang saat ini juga dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka Bapa. Engkau yang hadir menjamah mereka, memampukan mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dan biarlah melalui pertolongan setiap alat-alat yang Engkau pakai, berupa dokter, tim medis, peralatan, obat-obatan, dan semua yang Engkau pakai sebagai sarana untuk memberikan kesembuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu, sehingga mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami.
Kami menyerahkan Tuhan hidup kami menyerahkan perjuangan kami akan kesetiaan kami kepadamu, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa.